dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Saudara boleh pilih tergantung kapan saudara menonton tayangan ini. Saudara sekalian, saat ini kita kembali lagi akan mendalami firman Tuhan dari buku Sekolah Sahabat kita pada pelajaran yang ke-8. Itu sebabnya saudara, kita akan terlebih dahulu mengundang kuasa Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan sangat baik kepada kami. Saat ini kami memohon kemurahan Tuhan supaya Roh Kudus menuntun kami semua. Supaya sementara kami akan belajar firman Tuhan dari buku Sekolah Sahabat kami. Roh Kudus memampukan kami untuk memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sesuai dengan judul yang kita sudah punya di buku Sekolah Sahabat kita masing-masing, pada pelajaran yang ke-8 ini, garis besar daripada buku atau pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini, yaitu melihat yang tak terlihat. Saudara, dengan ayat hafalan dari Ibrani 11 ayat 27. Dengan iman ia meninggalkan Mesir, tidak takut akan murka raja, karena ia bertekun seperti dia melihat yang tak terlihat. Dari ayat hafalan ini saudara, kita boleh garis bawahi melihat dia yang tak terlihat. Saudara sekalian, pernahkah di antara kita melihat yang tak terlihat? Sementara kita masuk ke dalam sebuah ruangan yang gelap, yang pertama kali yang kita akan cari yaitu tombol untuk menghidupkan lampu. Supaya kita boleh melihat yang tak terlihat itu. Lalu saudara, bagaimana pula dengan judul daripada Sekolah Sahabat kita ini? Judulnya melihat yang tak terlihat. Saudara, akan tetapi definisi iman di Alkitab sangat menantang kita. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara boleh juga garis bawahi harapan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, bagaimana mungkin kita boleh melihat yang tak terlihat? Bagaimana mungkin dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat? Karena memang filosofi atau filsafat dunia mengajarkan sesuatu yang terlihat itulah bukti. Sesuatu yang nyata itulah bukti itu. Lalu bagaimana dengan Alkitab? Apa maksudnya? Kita dipanggil untuk melihat yang tidak terlihat. Saudara, bahkan yang lebih menantang lagi, kita umat-umat Tuhan dipanggil untuk percaya, untuk melihat Dia yang tak terlihat. Saudara, kita dipanggil untuk melihat Tuhan yang tak terlihat itu bukan pada masa kita dalam kondisi baik saja. Tetapi sementara kita berada pada posisi yang terpuruk sekalipun, kita dipanggil untuk melihat Dia yang tak terlihat. Saudara, untuk ini kita membutuhkan iman. Iman seperti Yesus. Saudara sekalian, kebenaran tentang kebaikan Bapa, kuasa dalam nama Yesus, dan kuasa kebangkitan itu adalah kebenaran yang memungkinkan kita untuk boleh berdiri teguh, percaya kepada Tuhan yang tak terlihat itu. Karena memang iman adalah mempercayai Tuhan secara kritis, walaupun bukan Tuhan yang berbicara langsung kepada kita, atau Tuhan yang berbicara itu tidak terlihat. Baik saudara, kita akan melanjutkan, kita boleh pindah kepada pelajaran yang selanjutnya dengan judul kelimpahan Bapa kita. Saudara, ada sebuah statement yang sering muncul, yang sering kita dengar. Ini boleh saja muncul di masyarakat, ini boleh saja muncul di tengah-tengah pekerjaan kita, di tempat kita bekerja. Ini boleh saja, statement ini boleh saja muncul atau terdengar dari sahabat kita yang kita dengar rohani, atau bahkan ini sering muncul dari hati kita masing-masing. Saudara sekalian, statement itu adalah, jika Allah benar-benar mengasihi saya, Dia pasti akan melakukan ini, itu, dan banyak hal demi kebaikan saya.
Saudara sekalian, kadang-kadang statement ini akan muncul sementara kita menghadapi situasi yang terpuruk. Di manakah engkau Tuhan? Adakah engkau Tuhan? Sementara kita menghadapi pergumulan hidup, kita akan berpikir, kita akan merasa Tuhan tidak bersama-sama dengan saya. Padahal Ia dekat dengan kita, saudara. Ada dua alasan penting yang sering membuat kita menjadi ragu akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang pertama, saudara, dikatakan ketika kita memiliki hasrat membara di hati kita dan pikiran kita untuk sesuatu yang kita yakini baik, dan kemudian akan muncul gagasan bahwa Allah mungkin menginginkan sesuatu yang berbeda bagi kita. Dan di sanalah akan timbul keraguan kepada Allah. Oh, saya mau ini ya Tuhan. Kemudian timbul gagasan atau ide di pikiran kita. Oh, mungkin Tuhan tidak suka dengan pilihan saya ini. Dan di sanalah kita akan meragukan siapa sebenarnya Tuhan itu. Dan yang poin kedua, saudara. Alasan kedua mengapa kita meragukan Tuhan. Yang kedua, kita mungkin meragukan kebaikan Allah karena pengalaman kita bertentangan dengan apa yang kita yakini. Jika sesuatu terlihat bagus dan terasa bagus atau terdengar enak, maka itu pasti bagus. Saudara, ini akan muncul di pikiran kita. Sementara kita melihat, oh, sepertinya ini bagus. Dan yang bagus ini pasti enak. Dan yang enak ini pasti nikmat. Dan saya harus memilikinya. Tetapi Tuhan berkehendak untuk kita tidak boleh memilikinya. Dan di sanalah kita akan mulai meragukan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu ini bagus untuk saya. Engkau tahu ini baik untuk saya. Tetapi kenapa saya tidak memilikinya? Di sanalah akan muncul keraguan kepada Tuhan. Tapi saudara, keraguan ini akan boleh kita lawan. Sementara keraguan ini muncul, di sanalah iman diperankan. Respon apa yang akan kita buat? Sementara kita mengalami keraguan, apa respon kita? Apakah kita mulai mengolok-olok Tuhan, benci kepada Tuhan? Kita menganggap Dia tidak baik, saudara. Atau bahkan iman kita gunakan untuk melawan itu. Karena memang fungsi iman adalah memberikan hasil yang tepat kepada setiap keraguan-keraguan kita. Saudara sekalian, sementara kita akan membaca di rumah masing-masing dari kitab Roma 8 ayat 28 sampai dengan 39. Saudara sekalian, kalau kita baca ayat ini, kita akan lihat bagaimana yang sudah Yesus buat untuk kita. Kalau kita baca ayat ini, saudara, kita boleh lihat bagaimana Yesus sudah dikorbankan untuk kita. Lalu bagaimana mungkin sementara kita sudah tahu Yesus sudah mati memberikan nyawanya untuk kita. Dan kita berani berkata Tuhan itu pelit, Tuhan itu jahat. Padahal Ia sudah berikan segalanya untuk kita. Dan dari sini kita boleh belajar. Ternyata tidak baik kalau kita berkata Tuhan itu pelit, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu cocok untuk diragukan. Tidak, saudara. Ini berarti kebenaran tentang kemurahan hati Allah kepada kita yang terlihat dalam kematian Tuhan Yesus harus memiliki dampak yang lebih kuat sementara kita mengalami keraguan. Mari kita masuk kepada hari selanjutnya. Saudara, dengan judul Dalam Nama Yesus. Ada sebuah ayat yang sering kita bacakan. Ada sebuah ayat yang sering kita dengarkan di gereja. Atau mungkin di antara kita sudah menggunakannya menjadi ayat kesukaan kita. Saudara boleh lihat di kitab Yohanes 14 ayat 14. Saudara dikatakan, jika kamu meminta segala sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara sekalian, perikop ini kita boleh lihat dan kita boleh bandingkan pada perikop-perikop di kitab-kitab lain. Saudara, peristiwa ini menceritakan bagaimana sementara murid-murid tahu Tuhan Yesus akan naik ke surga. Murid-murid berpikir Tuhan akan tidak bersama dengan kita lagi. Kita akan sendirian. Kita tidak akan bersama dengan Dia lagi. Kita akan pergi melayani sendirian. Kita tidak punya lagi seorang sahabat. Sementara murid-murid berpikir Tuhan tidak bersama dengan mereka. Di sanalah muncul keraguan-raguan bagi mereka. Padahal
walaupun Yesus tidak bersama dengan mereka secara fisik, Tuhan dekat dengan mereka. Yesus berada di samping mereka. Ia hanya sejauh doa. Itu sebabnya kalau ada di antara kita berkata, Tuhan itu jauh. Di manakah engkau, oh Tuhan? Engkau sangat jauh. Pertanyaannya saudara, seberapa sering kita berdoa? Karena ia hanya sejauh doa. Saudara, kalau kita lihat di kitab Yohanes 14 ayat 13 dan ayat 14. Yesus berjanji untuk melakukan segala sesuatu apapun yang kita minta dalam namanya. Dan saya berani simpulkan, saya berani menginterpretasikan melalui ini. Yesus mau menganjurkan kepada kita, sementara kita berdoa di dalam namanya, Ia akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Saudara, lalu mengapa, bagaimana atau apakah maksud Yesus untuk mengajarkan kita berdoa menggunakan dalam namanya? Apa kira-kira maksud daripada kalimat ini, saudara? Kita boleh lihat penjelasannya. Ketika permintaan kita adalah di dalam nama Yesus, kita boleh yakin bahwa seluruh mesin sorga sedang bekerja untuk kepentingan kita. Yesus memberikan jaminan, sementara kita semua umat-umat Tuhan berdoa dalam namanya. Seperti yang dikatakan oleh Ellen G. White, sementara umat-umat Tuhan berdoa, maka malaikat sorga turun untuk menjawab masing-masing doa umat-umatnya yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara sekalian, terkadang sementara kita berdoa di rumah, contoh kita punya masalah di rumah, kita berdoa, kemudian kita berharap sementara saya membukakan mata saya, oh Tuhan, biarlah masalah-masalah ini sudah hilang. Tetapi saudara, kebalikannya, kita buka mata kita, ternyata masalah yang kita hadapi masih ada, masih sama dan tidak berkurang, saudara. Tapi apakah itu tanda Tuhan tidak bekerja? Apakah itu tanda Tuhan tidak mendengar kita? Tidak, saudara. Ia bersama dengan kita dan malaikat sedang bekerja untuk menolong kita, menjawab setiap doa-doa kita, menolong kita, melepaskan kita dari beban pergumulan kita. Mari kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, saudara, dengan judul kuasa kebangkitan. Sementara membahas mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, di sana akan muncul sebuah pemikiran. Sementara kita kembali mendalami mengenai kebangkitan Yesus, kita akan teringat dengan diri kita. Karena melalui diri kita sendiri, kita tidak akan bisa menyelamatkan diri kita. Dan melalui kehidupan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita boleh hidup sampai saat ini. Saudara, tetapi arti daripada kebangkitan Tuhan Yesus bukan sampai di situ saja. Ada maksud atau dimensi lain dari kata kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, di sana akan ada muncul arti khusus. Bukan hanya mengenai keselamatan, tetapi kita akan melihat sementara Tuhan Yesus hidup, sementara dia mati dan dia dibangkitkan, kita akan melihat dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Saudara sekalian, kalau kita baca ayat yang ada di dalam buku Sekolah Sahabat ini dari Efesus 1 ayat 18 sampai dengan 23. Kalau kita baca satu persatu, saudara, kita akan lihat bagaimana ini sebenarnya berbicara mengenai kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Paulus pernah berdoa, saudara. Dia berdoa supaya orang-orang, jemaat-jemaat di Efesus boleh memahami bagaimana kuasa kebangkitan itu. Yang pertama, dari kuasa kebangkitan akan ada pengharapan di mana umat-umat Tuhan akan bersama-sama dengan dia hidup kekal di sorga. Dan yang kedua, kuasa kebangkitan itu akan diberikan kepada kita umat-umat Tuhan yang sedang hidup di dunia. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita memahami kekuatan yang dimanifestasikan untuk kita. Saudara, dari pembahasan ini kita boleh lihat bahwasanya Paulus
menggambarkan kuasa kebangkitan ini sangat istimewa. Karena kebangkitan ini ternyata memiliki kuasa khusus untuk umat-umat Tuhan yang hidup pada zaman ini. Mari kita pindah kepada pembahasan berikutnya. Dengan judul untuk membawa semua kekhawatiran kita. Saudara sekalian, ada sebuah pelakat yang menuliskan, mengapa engkau berdoa jikalau Anda bisa khawatir. Saudara, sementara mendengarkan kalimat ini, mungkin kita akan tertawa. Mengapa tertawa, saudara? Karena kita lebih sering khawatir dibandingkan untuk berdoa langsung datang kepada Tuhan. Saudara sekalian, seseorang pernah memberikan sebuah statement. Dia menggambarkan ternyata kehidupan kita ini sama seperti bagaikan seseorang yang terikat. Dan kita yang terikat dipanggil untuk datang kepada Allah supaya Allah membukakan tali kita yang terikat. Tapi masalahnya saudara, lebih sering kita berdiri sendiri untuk berusaha membuka tali yang terikat itu sampai kita patah dan kita tidak bisa berdiri lagi dibandingkan datang kepada Tuhan untuk membukakan tali yang terikat itu. Saudara sekalian, kalau kita baca dari kitab 1 Petrus 5 ayat 7 dan kemudian kita bandingkan Mazmur 55 ayat 23. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kemudian kita bandingkan dengan Mazmur 55 ayat 23. Dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara sekalian, dari dua ayat yang sudah kita baca bersama-sama, kita boleh melihat di sana masing-masing ayat memanggil kita untuk menyerahkan, serahkan. Saudara, kalau kita dalami kata serahkan, ini berarti meletakkan atau membuang setiap kekhawatiran kita. Meletakkan atau membuang bukan berarti pergumulan kita itu hilang, tetapi Allah yang akan mengangkatnya, saudara. Kemudian kalau kita baca di kitab Matius 6 ayat 25 sampai dengan 33. Di sana dengan perikop hal kekhawatiran. Saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita boleh simpulkan sebenarnya kita dipanggil untuk tidak khawatir karena Allah bersama-sama dengan kita. Saudara sekalian, kecemasan kita mungkin saja disebabkan oleh berbagai hal. Bisa jadi oleh karena tekanan dari pekerjaan kita, kritik dari banyak orang yang tak terduga. Kemudian merasa bahwa kita tidak diinginkan, tidak dicintai. Kemudian kita khawatir dengan kesehatan kita atau keuangan kita. Dan merasa diri kita tidak cukup baik untuk datang menghadap Allah. Dan mungkin saja kita khawatir karena kita merasa tidak diampuni. Tetapi saudara, sebenarnya Tuhan bersama-sama dengan kita. Ia melihat kondisi keterpurukan kita. Dan sementara kita berdoa, Ia akan mengirimkan malaikat untuk turun menolong kita semua. Mari kita masuk kepada pelajaran di hari Kamis, yaitu tetap setia di saat Allah tidak dapat dilihat. Saudara, di sini ada sebuah kalimat. Memikirkan bahwa tidak ada yang peduli tentang apa yang terjadi pada kita sangatlah tidak menyenangkan. Tetapi berpikir bahwa Allah tidak tahu atau tidak peduli tentang kita adalah hal yang sangat menyedihkan. Saudara sekalian, bagi orang Yudea, sementara mereka pada peristiwa diasingkan di Babel, kita lihat saudara, mereka bersungut-sungut. Mereka berpikir bahwa Allah tampaknya tidak peduli dengan situasi mereka. Sementara mereka diasingkan, mereka merasa ditinggalkan oleh Allah. Tetapi saudara, sementara mereka berpikir mereka ditinggalkan oleh Allah, Yesaya datang, Yesaya yang diutus oleh Tuhan datang kepada mereka dan berkata dengan lembut dari kitab Yesaya 40 ayat 11. Saudara, ia berkata, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkan dengan tangannya
Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudara sekalian, kalau kita baca di kitab Yesaya 40 dari ayat 27 sampai dengan 31, kita akan melihat sebenarnya Allah bersama-sama dengan mereka. Tetapi konteks daripada ini ialah kesetiaan. Kesetiaan sementara kita pada masa terpuruk sekalipun. Karena kita percaya Tuhan sebenarnya bersama-sama dengan kita. Hanya saja kekhawatiran kita terlalu besar dibandingkan kita berpikir kita punya Tuhan yang sangat besar, yang setia menolong kita semuanya. Saudara sekalian, sebagai kesimpulan untuk kita semua, sebuah emas harus dibakar supaya dapat melihat kemurniannya. Demikian pula kita. Ellen G. White katakan dari bukunya Testimonies for the Church, jilid 3 halaman 555. Iman tumbuh kuat dengan datang dalam konflik dengan keraguan dan pengaruh yang berlawanan. Pengalaman yang diperoleh dalam pencobaan ini lebih berharga daripada permata yang lebih mahal. Saudara, kita percaya sementara kita ditimpa dengan pergumulan-pergumulan, Tuhan sedang bekerja untuk kita supaya kita semakin kuat dalam menjalani hari-hari kita. Sebab kita semua sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ayat yang boleh kita pegang, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih sebab Tuhan sangat baik pada kami. Melalui pelajaran ini kami kembali diingatkan, ternyata Tuhan setia bersama-sama dengan kami, yang menemani kami sama seperti seorang sahabat. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan sudah bersama-sama dengan kami orang yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembahasan sekolah sahabat kita pada pelajaran yang ke-8 ini. Terima kasih untuk kita semua yang sudah setia menonton tayangan ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa.